Assalamualaikum Mams dan teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau bersih-bersih rumah dan aku juga mau share 5 hal gampang dan simple banget yang bikin rumah kita tuh selalu rapi. Yang pertama adalah rapiin sofa, karena aku ngerasanya sofa adalah center of attention dari ruang keluarga ataupun ruang tamu. Apalagi untuk teman-teman yang di ruang keluarganya sofanya tuh besar dan punya banyak bantal. Karena biasanya siapapun yang duduk di sofa itu tuh setelahnya nggak naruh bantal pada tempatnya. Biasanya ditaruh gitu aja gitu ya. Atau banyak juga barang-barang ditaruh seenaknya di atas sofa, kayak jaket, tas, dan lain-lain. Jadi setelah sofanya dirapiin dan bantal-bantalnya disusun lagi ke tempat semulanya, ruang tamu atau ruang keluarga biasanya tuh langsung kelihatan udah rapi nih teman-teman. Walaupun mungkin masih banyak kayak gelas-gelas atau barang-barang yang berserakan di atas meja. Yang kedua adalah membuang sisa makanan dan menaruh piring di sink cucian setelah makan. Nih, kelihatan kan di meja makan aku? Jadi sebelum tidur tuh semalam udah aku rapiin, tapi semalam tuh kayaknya suami aku ngemil lagi dan gak langsung dibuang sisa makanannya, dan piring-piringnya juga gak ditaruh ke sink. Hal itu bikin meja makan tuh kelihatan kotor, dan gara-gara meja makan tuh berantakan dan kotor, kelihatannya satu ruang makan dan dapur ya kotor. Karena meja makan menurutku adalah center of attention dari ruang makan nih teman-teman. Jadi kalau meja makannya rapi, ya kelihatannya satu ruang makan rapi. Gak harus selalu bersih atau dilap, seenggaknya dirapiin aja sisa-sisa makanan yang ada di atas meja dan juga piring-piringnya taruh ke sink. Jadi lebih gampang kan kalau kita setelah makan langsung refleks gitu, buang sampah, sisa makanan, dan juga naruh piring kotor kita ke sink. Gak perlu nunggu-nunggu lagi waktu untuk beres-beres. Jadi walaupun belum ada waktu untuk beres-beres, ruang makannya itu akan tetap kelihatan rapi nih teman-teman. Apalagi buat teman-teman semua yang punya toddler atau bayi, waktu beres-beresnya itu kan terbatas banget ya, atau ada di waktu-waktu tertentu. Nah, dengan kita tuh ngelakuin hal-hal simple yang gampang banget nih dan cepat banget dilakuin, itu tuh ngebikin rumah kita tuh tetap rapi, walaupun ya untuk ngebersihin masih entar-entar, tapi seenggaknya matanya kan gak sakit ya ngeliat ruang keluarga atau misalkan ruang makan yang masih berantakan. Di sini aku ngelap-ngelap meja dan sekitarnya itu pakai tisu ya teman-teman, karena lap microfiberku tuh semuanya kotor dan males aku cuci nih. Aku lagi mager banget buat nyuci lap, jadi paling untuk sementara aku lap-lap dulu aja pakai tisu. Tapi aku pakainya dikit aja, jadi per satu ngelap itu paling satu aja sih biar hemat. Hal simpel dan mudah yang ketiga yang bisa kita lakuin supaya rumah kita bisa tetap rapi adalah masak dengan bersih nih teman-teman. Maksudnya masak dengan bersih nih, aku langsung kasih contoh aja ya. Misalkan teman-teman tuh lagi masak sambil ngupas wortel sama ngupas bawang. Nah, kulit-kulit bawangnya dan kulit-kulit wortelnya itu langsung dibuang nih sambil kita masak. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu sampai selesai masak, baru kita rapi-rapiin nih sisa atau bekas masakannya. Nah, atau misalkan kita lagi masak, terus ada nyiprat-nyiprat tepung, atau misalkan sedikit minyak, itu bisa sambil kita masak, bisa sambil kita lap juga nih. Jadi misalkan kita sambil ngerebus, terus di sebelah kita ada tumpahan tepung, itu bisa kita lap dulu nih tumpahan tepungnya. Jadi masakan selesai, dapurnya juga udah bisa rapi, walaupun mungkin pasti kan gak bersih-bersih banget. Beda gitu ya sama misalkan kita emang niat untuk bersih-bersih dapur setelah masak. Tapi kan semua orang punya waktu yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan teman-teman tuh harus masak pagi-pagi, terus setelah itu harus buru-buru siap-siap berangkat kerja atau siap-siap main sama anak. Nah, itu tuh enak banget teman-teman. Bisa mempersingkat waktu siap-siap kalian dan juga mata kita nggak sakit nih ngelihat dapur yang masih kotor dan berantakan setelah kita masak. Untuk bersih-bersihin bangetnya bisa dilakuin nanti aja, pas misalkan pulang kantor, atau kalau nanti anak yang lagi kita ajak main nih lagi bobo siang, ataupun nanti kalau udah ayahnya pulang.
Masak yang disambi bersih-bersih dan juga ngerapiin sisa masakan itu berlaku juga buat chef-chef profesional loh teman-teman. Jadi nih setahu aku, chef-chef profesional itu kalau lagi masak mereka itu akan ngusahain bench masak mereka tuh bersih. Jadi nanti setelah masak ya bench mereka juga akan tetap bersih, gak perlu banyak waktu untuk ngebersihin dan ngerapiin lagi. Dan kalau kita masak nih tetap suasananya bersih dan rapi, insya Allah nih masakan yang kita masak juga bakal bersih. Nah sekarang ini tuh aku lagi nyuci piring ya teman-teman. Jadi tadi off the record aku tuh masak, tapi masaknya tuh juga yang simpel-simpel aja sih, gak aku rekam ya, soalnya kan ini lagi bahas tentang bersih-bersih. Nanti aja aku rekam masaknya pas lagi daily vlog ya teman-teman. Nah ini aku lanjut untuk bersih-bersih dapur nih teman-teman, bersih-bersih bekas masak. Gak kelihatan berantakan kan ya dari kamera, dan dari jauh juga sebenarnya kelihatannya bersih dan rapi. Walaupun nih kalau kita lihat dari dekat ada aja sisa-sisa minyak dan debu bekas masak. Tapi seenggaknya kalaupun tadi aku gak sempet ngelap-ngelap dan bersih-bersih setelah masak kayak gini, dapurku tuh akan tetap kelihatan rapi. Walaupun rapi dan bersih itu kan juga beda ya teman-teman. Rapi dengan barang disesuaikan, ditaruh di tempatnya, rapi gak ada sampah-sampah yang berserakan, akan berbeda dengan bersih kalau misalkan tanpa noda minyak sedikit pun, tanpa debu, itu kan beda lagi ya proses bersih-bersihnya. Tapi hal simpel yang kayak tadi aku kasih tahu itu bisa bikin rumah kita tetap kelihatan rapi walaupun kita nggak punya banyak waktu. Dan itu kan gampang banget ya, tinggal sambil masak, sambil bersih-bersih dan sambil ngerapiin. Ini aku juga lagi ngelap-ngelap bagian bawah-bawah dari tempat minyak, tempat spatula dan teman-temannya, tempat bumbu juga. Bagian bawah-bawahnya aku lap, terus tutup-tutup bumbunya juga aku lap, biar semuanya semakin bersih ya teman-teman. Terus kolong-kolong kompornya juga sengaja sih aku bersih-bersihin, walaupun kan gak terlalu kelihatan, tapi kalau misalkan lagi ada waktu ya gak masalah dibersihin. Hal yang mudah dan simpel banget yang keempat yang bikin rumah kita terlihat rapi adalah ngerapiin kasur nih teman-teman. Siapa yang dari kecil dibiasain sama mamanya untuk ngerapiin kasur kalau bangun tidur? Aku. Jadi mamaku tuh biasanya kalau abis bangunin aku disuruh ngerapiin kasur sambil mamaku nyiapin air panas untuk aku mandi. Maklum lah ya, aku tuh waktu kecil tuh tinggalnya di Bandung teman-teman. Dan Bandung kan waktu zaman-zaman aku kecil itu masih dingin banget kalau mau mandi pagi. Kasur itu menurutku adalah center of attention dari kamar. Bener gak sih teman-teman? Jadi kalau misalkan kasurnya tuh udah rapi, udah tertata dengan baik, udah gak ada baju-baju atau handuk yang berserakan di atas kasur, kamarnya tuh akan terlihat rapi. Walaupun let's say misalkan kita habis skincare-nya masih berantakan di atas meja rias, atau anak kita nih habis mainannya masih berantakan ada di atas meja-mejanya dia. Tapi sebenarnya itu nggak akan terlalu kelihatan kalau misalkan kasur di kamar kita tuh sudah rapi. Tapi coba kalau dibalik gitu ya, misalkan meja rias atau meja-meja yang ada di kamar kita tuh udah rapi, tapi kasurnya tuh berantakan. Itu tuh bakal kelihatan kamar kita tuh masih berantakan teman-teman. Kegiatan terakhir atau yang kelima yang gampang dan simpel banget kita lakuin supaya rumah kita tetap rapi adalah nyicil rapi-rapi nih teman-teman. Aku kasih contoh aja langsung ya teman-teman biar gampang dipahami. Jadi nih aku tuh punya kebiasaan kalau misalkan lagi di ruang keluarga, terus aku tuh mau menuju dapur nih, mau ngambil sesuatu misalkan. Nah ketika aku mau menuju dapur, biasanya tuh aku langsung refleks lihat kanan kiri di sekitar ruang keluarga. Apa ada kayak gelas kotor, atau piring kotor, atau sampah-sampah yang mau sekalian aku bawa ke dapur. Jadi tuh langsung sekalian gitu, aku sekalian ke dapur yang memang tujuannya ke situ, sekalian aku juga ngerapi-rapiin barang-barang yang gak pada tempatnya.
Contoh lain, misalkan aku tuh mau ke kamar anak, terus di ruang keluarga ada mainan anakku yang berserakan. Biasanya sekalian aku ke kamar anakku, sekalian aku bawa juga nih mainannya, terus aku taruh di kamarnya di tempat yang seharusnya. Hal-hal gampang dan simpel kayak gitu bikin rumah kita tuh selalu rapi, walaupun kita punya bayi ataupun toddler. Karena kan kita tahu ya, anak-anak itu kalau naruh barang, mainan, itu kan dimanapun mereka berada, disitulah mereka taruh seenaknya. Jadi kalau misalkan nggak langsung dirapiin atau ditunda-tunda, ditunggu sampai misalkan waktunya bersih-bersih, itu tuh rumah bakal kelihatan berantakan banget. Makanya dengan nyicil-nyicil rapi-rapi kayak gitu, menurutku tuh ngimpact banget, bikin rumah kita itu terlihat tetap rapi. Walaupun bersih-bersihnya kan pasti ada waktu khusus ya untuk kita bersih-bersih. Tapi seenggaknya balik lagi aku bilang, mata kita tuh nggak sakit gitu ya ngeliat rumah yang kayak kapal pecah atau acak adut, barang-barang gitu ada dimanapun, gak pada tempatnya. Itulah 5 hal yang simple dan gampang banget yang teman-teman bisa lakuin supaya rumah tetap bisa rapi. Lama-lama kelima hal tersebut aku yakin bisa jadi kebiasaan teman-teman. Jadi kayak refleks gitu ya ngelakuinnya. Kalau udah sering dilakuin dan juga biasa dilakuin, itu tuh bisa ngehemat waktu bersih-bersih kita teman-teman. Jadi waktu bersih-bersihnya nggak terlalu lama karena kita harus rapi-rapi rumah. Demikian video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dan sampai ketemu di video-video lainnya ya. Terima kasih. Dadah. See you.